Selamat pagi Bro dan Sis, ketemu lagi dengan saya Leopold dan Regis yang sedang lagi ngambil gambar. Jadi kemarin sore saya dan Regis ngambil motor dan langsung di riding dari Mekar Bintaro dibawa pulang ke BSD. Jadi lalu sesorean sampai agak menjelang maghrib kita cobain tes motor ini, waktu itu didampingin dengan motor lain. Dan first riding impression menurut saya adalah seperti ini. Halo, selamat sore Bro dan Sis. Ketemu lagi dengan 7 Leopold 7. Sore ini udah menjelang, udah agak telat nih sorenya nih. Saya dan Regis lagi ngetes Yamaha WR 155 untuk tahu seberapa oke-nya sih motor ini, karena ini tergolong motor dual sport. Dual sport artinya apa? Dia motor sport baik untuk kondisi jalan tanah maupun jalan raya. Jadi bisa digeber dua-duanya. Jadi bukan hanya motor jalan raya dan juga bukan hanya motor untuk kondisi off-road. Nah, asiknya ini berarti motor memang bisa diajak jalan agak jauh di kelas dual sport ini. Contohnya kemarin 2 minggu lalu waktu saya bawa KLX 230 itu motor dual sport ke Ujung Genteng, sehari 7 jaman lebih lah, selama 2 hari kita riding, masih oke-oke aja tuh. Nah, kita hari ini mau lihat nih apakah betul Yamaha WR 155 ini motor dual sport yang oke buat dipertimbangkan oleh teman-teman ya. Kita kali ini tes kondisi jalan rayanya ya. Boleh, kondisi jalan rayanya kita mau lihat, performanya, karakternya sebagai motor yang punya kemampuan jalan raya. Nah, sejauh ini tadi waktu saya coba start itu mesinnya halus banget untuk kelas untuk kelas dual sport. Sangat halus, terlalu halus malah menurut saya kalau dibandingkan dengan rivalnya di starter, apalagi karena injeksi ya, halus banget, smooth banget. Saat saya naikin memang aura dual sportnya kelihatan ya. Stangnya cukup lebar dan yang saya suka adalah posisinya lebih tinggi. Posisinya ini cukup tinggi, sehingga saat berdiri mungkin nanti nggak perlu racer ya. Lalu tadi waktu diajak keluar ke jalan raya juga mesinnya, kalau motor dual itu kan umumnya galak di bawah, di atas habis gitu kan. Nah, dengan WR ini mungkin karena mesinnya juga square engine ya, antara rasio bore dan stroke itu sama, itu dia sama aja tuh, linear baik di bawah maupun di atas. Jadi tidak ada yang lebih paling kuat rasanya menurut saya. Jadi bukan dia kuat di bawah, lemah di atas seperti umumnya dual sport yang lain. Jadi di bawah memang kalau dibandingkan gigi 1 gigi 2-nya, terutama gigi 1 dengan rival-rivalnya, motor ini memang agak sedikit ya kurang galak. Tapi begitu kita naik ke gigi 2 revving up, ini tenaganya keluar ya. Dan yang saya suka tadi waktu tes beberapa kali di jalanan, waktu saya angkat naik ke kecepatan di atas 100, ini motor stabil banget ya. Dual pada umumnya saat kita angkat ya, memang dia bertenaga di bawah, tapi pada saat kita angkat naik ke atas 90, apalagi kelas 150 cc ya, saya nggak ngomongin yang 250, apalagi kelas 150, itu terasa mulai nggak stabil, mulai dari suspensi maupun vibrasi mesinnya. Saat di 100 tuh udah masih bisa, tapi nggak nyaman. Saya rasakan banget waktu pakai 150L yang KLX, bukan yang CRF. Itu terasa udah mulai susah naiknya dan habis. Nah, WR
motor ini tenaganya tuh masih ada di atas. Jadi saat saya naikin ke 115 itu juga masih stabil dan masih ngisi. Saya nggak tahu nih gigi 6-nya sampai berapa karena kondisi jalannya cukup padat, dan memang setelah di atas 105-110 itu udah agak susah naiknya. Masih bisa tapi agak susah. Mungkin harus main di rasio gearnya ya. Padahal saya ini kepengennya gedein sprocket belakang nih. Jadi sejauh ini itu mengenai tenaga. Lalu gimana mengenai suspensi? Suspensinya memang masih teleskopik, tapi ini ukurannya cukup gede ya, 41 mm, lebih besar daripada teleskopik kelas 150 maupun upside down. Memang upside down nggak bisa dibantah, dari segi penampilan rapih dan keren banget, gagah, karena batang atasnya itu kelihatan ya, yang kelihatan batangnya memang gagah. Kelihatan lebih gagah, lebih terlihat. Nah tapi kalau bicara performa, ternyata yang teleskopik 41 mm ini juga menurut saya nggak kalah dan cukup rigid pada saat kita bawa di jalan raya ya. Jadi masih memadai di range harganya ya 36. Karena ada beberapa pertanyaan tuh, kenapa kok nggak upside down? Penjelasannya saya kira yang paling bisa menjelaskan Yamaha, tapi menurut saya nggak upside down pun nggak membuat performa WR155 ini jadi underdog atau overpriced, karena compressionnya cukup keras, cenderung keras, makanya saya bilang ini motor agak sedikit jalan raya. Dia kompresinya cukup keras, reboundnya masih terkontrol. Jadi saat kita coba hajar ngelewatin polisi tidur, kontrol nggak hilang, nggak goyang motor. Feeling saya pada saat dicoba di jalan medium off-road, ini motor akan perlu di setel ulang untuk suspensinya, terutama kompresinya, karena sedikit a bit too rigid, agak sedikit terlalu keras untuk suspensinya. Handling gimana? Handling menurut saya ini mirip motor-motor kelas 250 cc. Jadi terlihat dan terasa sedikit lebih besar. Memang terasa sedikit lebih berat, sedikit ya, dari motor-motor 150 lainnya. Tapi bukan membuat motornya juga sulit dikendalikan. Keuntungannya adalah pada saat off-road, pada saat on the road, saat di jalan raya, motor ini lebih stabil. Itu tadi kita bicara soal mesin, dan kemudian ini mirip motor sport berbaju off-road. Gigi 3-nya sampai berapa sih? 92. Gigi 2-nya sampai gigi 4-nya sampai 105. 106. 107. Gigi 4-nya 107. Ini saya udah terpaksa lepas gas nih. Nah, gigi 5-nya ini agak sulit nih, karena apa? Karena jalanan udah mulai rame di sini. Jadi karakter tenaga yang tetap berisi di menengah ke atas menyebabkan motor ini juga performanya oke banget di jalan raya ya. Cukup galak lah, bejaban. Jadi kalau dibuat supermoto kayaknya oke banget nih.
Dan stabil tadi waktu kita lari ke 107 di gigi 4 itu nggak ada ininya, nggak ada apa namanya goyangnya sama sekali. Sama sekali nggak ada goyang. Seratus 15 stabil. Enak banget. Nih, bensin udah nyala. Ya, ntar aja pas di BP. Ini dashboardnya juga lebih mirip motor jalan raya ya daripada motor apa yang lebih orientasi ke off the road. Jadi misalnya seperti indikator-indikatornya cukup lengkap, bensin komplit, ada tachometer juga untuk RPM ya, kemudian tentu speedometer. Kekurangannya justru satu nih menurut saya nih, padahal dibutuhkan banget nih dari informasi layar, yaitu radiator. Temperatur dari radiator ini penting karena kalau kemudian dia sering jalan di tanah, mungkin nggak belusukan sampai ke kolam lumpur ya, itu kan speed nggak dapat. Dalam artian tentu berpotensi masalah dengan pendinginan. Nah, sebenarnya kita butuh tuh tahu informasi berapa sih temperatur radiator atau temperatur mesin pada saat itu gitu, karena tentu akan sangat membantu. Kemudian yang lainnya apa ya? Oh ya, ini di sini nih satu-satunya motor dual yang mungkin punya pass light. Nih lampu buat nyalip. Mungkin mau nyalip kebo apa kambing kali di jalan. Stangnya oke lah, lebarnya cukup. Tambahin tinggi sedikit sudah oke. Lain-lainnya lampu jauh, lampu dekat. Standar motor jalan raya ya. Kalau dilihat dari atas terus juga ngawur. Terus kalau dilihat dari atas juga shroudnya ini ya, ini gede dan lebar gitu. Jadi nampaknya didesain memang buat nangkap angin. Di motor dual sport 150 lain shroudnya nggak selebar ini. Jadi apa namanya, ada risiko juga karena mungkin lebih mudah kena ranting, kena semak-semak karena posisinya lebih lebar daripada kaki. Ini cukup lebar ya. Itu sebabnya menurut saya motor ini memang lebih berorientasi jalan raya ketimbang dual sport lawan-lawannya kayak gitu.
Nah, jadi kesimpulan saya atas motor ini adalah ini motor dual sport milik Yamaha ya, di kelas 150 cc yang memiliki orientasi lebih ke jalan raya ya. Itu terlihat dari karakter engine-nya yang tadi saya bahas, yang square engine, rasio antara bore dan stroke-nya hampir sama, sehingga tenaga relatif sama besarnya baik di bawah maupun di atas ya, apalagi ditambah dengan teknologi VVA. Kemudian karakter yang kedua, karena ini mesin kompresi tinggi membutuhkan radiator ya, sehingga memang butuh selalu speed. Itu sebabnya saya bilang ini punya orientasi lebih ke jalan raya. Kemudian juga hal yang lain adalah suspensinya ini cenderung rigid, juga cenderung jalan raya. Kalau dibawa ke jalan tanah, kemarin saya cobain itu terasa kompresinya agak sedikit keras. Nah, itu kelebihannya. Nah, kekurangannya adalah sebagai motor yang dirancang dengan desain seperti itu, pertama nih ya. Yang pertama adalah ini areanya expose banget ya, dan riskan banget kalau kita bawa ke jalan raya kalau jatuh, karena kalau kemudian ini kehantam batu, batang pohon dan segala macam, karena ini nggak ada pelindung antara titik ini dan titik ini, itu risiko bengkok atau lepas. Jadi ini sebenarnya butuh perlindungan. Paling nggak dari sini nih perlu dibuat semacam guard ya. Percaya saya aja deh, nih cukup ya, namanya bahan karet ya, kalau kena impact pasti pasti berasa. Kemudian yang kedua itu tadi kelemahannya, karena dia radiator, dia selalu butuh kecepatan. Kalau kita bawa ke jalan tanah dan kita stuck, ini mesin akan revving cukup tinggi. Sebagai motor jalan raya juga tadi saya sampaikan, dia punya shroud yang cukup lebar. Fungsinya apa? Menurut saya salah satunya untuk menangkap angin. Ya, tuh. Anginnya bisa masuk lebih banyak. Ya, sehingga pendinginan akan berjalan lancar. Tapi risikonya juga batang-batang pohon, semak itu relatif akan lebih mudah nyangkut di dua ini. Ya, di dua ini. Lain-lainnya sih bisa diakalin. Menurut saya problemnya paling kalau saya punya anggaran, punya rezeki, paling dijadiin supermoto. Karena mungkin lebih asiknya di sana ya, supermoto bannya ban dual purpose. Jadi dibawa ke jalan tanah juga masih mau narik lah dia, ngangkat dia. Kayaknya itu ada tambahan nggak, Bung? Nggak ada. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah punya motor ini, enjoy ya, dinikmati secara full motornya. Sampai jumpa pada saat tes di kondisi non jalan raya. Oke, itu dulu. Thank you. Bye. Nggak jago juga bawa motornya, kirain jago, gerang-gerong nyalip kagak. Alah. Kalau tadi posisi kan gede-gede, mereka motor harus. Iya. Berisik, gerang-gerong di lampu merah. Sama motor 155 cc ketinggalan juga.